Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mima Nisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Salah satu manfaat mempelajari ilmu kealaman dasar ialah memberi wawasan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep alam agar dapat peka dan tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, kami kelompok 11 ingin menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya yang akan dibahas oleh dua rekan saya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Desri Salsabila dari NPM 202214500158. Saya Nal Puspitasari dengan NPM 202214500148. Nama saya Nuzulfa Maulida, NPM 202214500163. Dari perkenalan, kita mau nyampein materi tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, ada konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Yang ketiga, landasan hukum, prinsip, dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Yang kelima, studi kasus. Pembahasan yang pertama mengenai konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam sendiri merupakan unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Ketiganya merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip ekofisien, yang artinya tidak merusak ekosistem. Pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya alam harus berdasarkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berwawasan lingkungan artinya mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Cara menggunakan sumber daya alam yang dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, selektif. Selektif yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Yang kedua, menjaga kelestarian. Untuk memanfaatkan sumber daya alam, diperlukan teknologi maju dan canggih sehingga memungkinkan terpelihara kelestariannya. Ketiga, perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Yang keempat, perlu adanya pembaharuan sumber daya alam hayati, seperti reboisasi, mengembangbiakan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian lahan basah dan lahan kering. Lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup. Macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Berdasarkan sifatnya, macam-macam sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang terbarukan atau renewable, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena
dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi pulih kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable. Misalnya minyak tanah, gas bumi, batu tiara, dan bahan tambang lainnya. Yang terakhir, sumber daya alam yang tidak habis. Misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Berdasarkan potensinya, macam-macam sumber daya alam juga terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam materi, yang merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya, batu, besi, emas, kayu, serat kapas, rosella, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam energi, yang artinya sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut laut, kincir angin, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sumber daya alam ruang, yang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah atau daratan dan angkasa. Yang terakhir, macam-macam sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Contohnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Dan yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam yang merupakan makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Yang pertama, kemerosotan kualitas dan kuantitas sumber daya terjadi karena pengaruh dari luar sistem, itu adanya tekanan terhadap ekosistem yang menimbulkan dampak lingkungan sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, pencemaran oleh limbah dan bahan berbahaya. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Yang ketiga, dampak rumah kaca. Efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim ekstrim. Hujan asam. Dampak hujan asam bagi lingkungan yaitu bahayanya hujan asam ini dapat merugikan sistem perairan dan area hutan. Yang kelima, lubang lapisan ozon. Lubang lapisan ozon adalah penipisan lapisan ozon akibat masuknya beberapa jenis gas berbahaya ke atmosfer seperti klorin dan bromin. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Permasalahan lingkungan tersebut di atas seringkali dikaitkan dengan penurunan kualitas lingkungan hidup manusia, khususnya akibat dari pertambahan populasi penduduk bumi yang demikian pesat yang menuntut pemanfaatan sumber daya alam. Pembahasan yang ketiga tentang landasan hukum, prinsip, dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Landasan hukum konservasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang bertujuan untuk mengatur sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, agar menjamin pemanfaatannya bagi masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Pengertiannya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan keanekaragaman dan nilainya. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pengertian kawasan suaka alam, kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, Pasal 1 Ayat 8, pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa merupakan tanggung jawab Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang keamanan hayati atas Konvensi tentang keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah daerah, Pasal 18 Ayat 1, daerah yang memiliki wilayah laut diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya di laut. Pasal 18 Ayat 3, kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam mengelola sumber daya alam. Di sini ada prinsip 3R dan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Prinsip 3R di sini ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce yang berarti mengurangi, bahwa dalam mengelola sumber daya alam, kita harus berusaha seminimal mungkin menggunakannya dan tidak dihabiskan. Lalu, reuse. Reuse menggunakan kembali. Dalam prinsip ini, kita harus mengusahakan agar dapat menggunakan kembali suatu barang hingga tidak dapat berfungsi lagi. Dan yang terakhir, prinsip recycle. Recycle yang berarti mengelola kembali barang atau produk agar tidak menjadi sampah. Lalu, prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Di sini terdapat upaya yang berhubungan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Yang pertama ada reboisasi. Penghijauan atau reboisasi merupakan penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau hutan yang gundul. Reboisasi merupakan salah satu upaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkesinambungan. Yang kedua, sengkedan atau terasiring. Sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng. Yang ketiga, pengembangan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai merupakan salah satu area yang seringkali mengalami permasalahan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pelestarian terhadap daerah aliran sungai. Keempat, pengelolaan air limbah. Limbah sendiri dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan akan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak merusak lingkungan. Dan yang terakhir, penertiban pembuangan sampah. Upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, melindungi dan menjaga daerah tangkapan hujan di kawasan pegunungan agar selalu terjadi kesediaan air. Yang kedua, meningkatkan resapan air tanah untuk mengulangi sumur resapan dan pembukaan lahan. Yang ketiga, mengatur penggunaan air agar tidak terlalu berlebihan sehingga mengurangi persediaan air. Yang terakhir, pencegahan pembuangan air limbah ke laut dan sungai. Pembahasan keempat tentang pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Yang pertama di negara Malaysia. Malaysia merupakan negara yang masih serumpun dengan negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografis yang hampir sama dan potensi sumber daya alam yang dimilikinya pun hampir serupa dengan negara kita.
Dan yang kedua, negara Brunei Darussalam. Negara yang terletak di ujung pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam juga, yaitu pada sektor pertambangan yang memiliki minyak bumi dan gas alam. Brunei mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya, hingga dibangun monumen Billions Barrel di pantai Seria untuk memperingati jumlah 1 miliar ton minyak yang telah diproduksi negara ini. Pengelolaan sumber daya alam di negara lain, contohnya Kamboja. Kamboja memiliki potensi sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Sektor pertambangan negara Kamboja ini pun cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa sulfur dan rubi. Myanmar. Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yaitu berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Batu giok sendiri merupakan salah satu primadona dari negara Myanmar loh. Nah, tidak hanya pertambangan. Sektor pertanian Myanmar juga banyak, seperti beras, kacang-kacangan, dan karet. Studi kasus. Studi kasus di sini kami mengambil studi kasus air bersih di unggulan Pasuruan. Air yang keluar melalui mata air umbulan dengan air yang keluar melalui sumur artesis memiliki sistem akuifer yang sama karena dia memiliki fasies air tanah yang sama, sehingga bisa dipastikan bahwa air tersebut memiliki aliran akuifer yang sama, bisa juga dengan memiliki recharge area yang sama, sehingga dua air ini yang keluar melalui umbulan dan juga melalui artesis jenisnya sama, sehingga bila semakin banyak artesis yang ada di sana, jumlah yang keluar melalui air di umbulan tentu akan berkurang. Sedangkan sekarang hampir setiap tahun ada penambahan sumur bor. Terakhir ada sekitar 600 sumur bor yang ada di sana. Sumur artesis itu belum bisa digunakan secara efisien maupun efektif. Dalam artian di sini selama 24 jam air itu keluar, yang kemudian belum tentu digunakan misalkan untuk irigasi. Peruntukan sumur ini adalah untuk irigasi, misalnya untuk mengairi sawah. Setelah pengairan sawah selesai, kemudian air itu juga tidak ditutup tetapi meluber. Jadi tidak adanya kontrol air setiap hari tanpa ada kontrol tentu akan sangat merugikan untuk generasi yang akan datang. Sumur artesis yang berada pada kedalaman mulai dari 60 ke bawah itu memiliki sistem air tanah yang sama dengan umbulan. Sehingga kalau industri di sana memiliki izin untuk bisa mengebor air kedalaman 60 meter ke bawah akan memiliki sistem air tanah yang sama dengan umbulan. Setelah melakukan pendekatan-pendekatan, kita melakukan upaya untuk negosiasi untuk dalam satu kawasan itu kita tutup, misalkan dalam satu wilayah tertentu ada beberapa titik, 1 atau 2, 3 sumur, nah itu yang kita tutup, kemudian kita melakukan istilahnya kompensasi, kita bangunkan sumur-sumur yang lebih proper, artinya di sana lebih terkontrol. Ada meteran airnya, kemudian ada
klubnya, kalau misalkan mereka tidak dipakai bisa ditutup, artinya air yang keluar itu tidak 24 jam keluar secara terus-menerus. Kalau kita memang berkeinginan untuk menjaga cadangan air tanah di sana, yang harus kita manage sekarang adalah bagaimana penggunaan sumur artesis. Yang sekarang perlu segera dilakukan adalah pendataan. Berapa jumlah sumur artesis yang ada di sana, dan juga berapa debitnya yang keluar di sana itu berapa. Kemudian setelah itu warga bukan bermaksud untuk mempersulit, tetapi ini diperlukan untuk anak cucu kita ke depan, bahwa setiap adanya pembuatan sumur artesis baru perlu adanya pendataan. Berapakah kedalamannya, berapa air yang diambil, dan peruntukannya untuk apa. Walaupun yang kedua yang harus kita lakukan adalah memaintain bagaimana recharge area yang menjadi suplai air di umbulan dan artesis di sini. Dari pembahasan yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan dapat terganggu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan alam dengan sebaik mungkin agar sumber daya alam yang ada di muka bumi tidak akan habis. Apabila sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui habis begitu saja, maka akan terjadi kelangkaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami bahas bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.